Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita pembelajaran kimia melalui video ini ya. Jadi kita tidak melalui teleconference. Adapun materi yang kita bahas hari ini adalah lanjutan yang kemarin, yaitu terkait pergeseran kesetimbangan. Adapun di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada dua faktor, yaitu ada konsentrasi, ada tekanan. Terus kemudian yang ketiga itu ada suhu. Nah, suhu sendiri kalau kita terapkan dia dalam suatu reaksi kimia, itu kemungkinannya itu kita bisa menaikkan suhu dari reaksi tersebut atau menurunkan. Jadi kemungkinannya dua. Seperti itu ya. Jadi seperti yang di contoh atau yang di analogi awal yang di tabel itu, nah ini ada perubahan suhu. Jadi pada tekanan yang sama suhu dinaikkan. Nah, atau bisa diturunkan juga. Nah, di sini kita akan bahas pengaruh suhu terhadap kesetimbangan kimia, tapi kita bahas salah satu, yaitu ketika suhu dinaikkan. Nah, kalau yang diturunkan nanti ya tinggal kebalikan dari yang kita bahas nanti. Nah, adapun saya cuma sedikit mengingatkan bahwa konsep kita dari awal itu adalah ketika ada aksi, sistem akan memberikan reaksi. Adapun reaksinya itu akan berlawanan dengan aksi tersebut. Nah, di sini yang kita ambil sebagai sampel adalah aksinya berupa kenaikan suhu. Nah, aksinya berupa kenaikan suhu. Otomatis reaksinya nanti dia akan berusaha untuk menurunkan suhu tersebut supaya nanti tetap setimbang, menjadi lebih setimbang. Kurang lebih seperti itu. Nah, terus bagaimana cara penurunan suhu ini? Nah, kita akan bahas bertahap. Nah, di sini ada banyak coretan, kalian perhatikan yang di laser aja dulu. Jadi seperti itu. Nah, reaksinya berupa penurunan suhu. Nah, penurunan suhunya caranya bagaimana? Apakah kesetimbangan bergeser ke kanan atau ke kiri? Nah, itu akan kita bahas pada kesempatan ini. Nah, ketika kita berusaha untuk di sini kan variabel yang kita bahas suhu. Nah, hal tersebut akan sangat berkaitan dengan konsep termokimia yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Nah, pada termokimia materi bab sebelumnya tersebut kita sudah mengenal istilah endoterm dan eksoterm. Endoterm adalah ketika suatu reaksi kimia itu menyerap kalor. Sedangkan kalau eksoterm dia adalah reaksi yang melepas kalor. Nah, ini kan sangat kaitan erat dengan yang akan kita bahas ini terkait kenaikan dan penurunan suhu. Makanya harus kita pahami dulu terkait konsep eksoterm dan endoterm itu sendiri. Nah, eksoterm dan endoterm sendiri itu menggambarkan seperti yang saya bilang tadi, kecenderungan kalor dalam reaksi tersebut. Semisal saya ambil contoh, ada reaksi yang di sebelah kiri. Di sini ada reaksi antara N2 ditambah 3H2 setimbang terhadap 2NH3, di mana dia punya nilai delta H minus 92. Maknanya di sini bisa kita sebutkan, di sini kan reaksinya kalau di reaksi setimbang itu ada reaksi ke kanan atau reaksi ke kiri. Nah, kita di sini harus bisa mengidentifikasi reaksi yang ke kanan itu apakah dia merupakan reaksi eksoterm atau endoterm. Kemudian yang ke kiri, apakah dia eksoterm atau endoterm. Jadi itu setiap arah reaksi dia punya kecenderungan masing-masing. Apakah dia cenderungnya bukan kecenderungan ya, sudah merupakan suatu kepastian berdasarkan data delta H. Jadi yang ke kanan itu dia eksoterm atau endoterm, atau yang ke kiri eksoterm atau endoterm, itu bisa kita identifikasi. Nah, di sini sebagai contoh, di sini ada ini kan delta H-nya minus 92 ya. Nah, jadi ketika ada data delta H seperti ini, kita bisa mengidentifikasi jenis reaksi dari reaksi yang terjadi di sebelah kiri ini. Nah, adapun delta H ini menjelaskan reaksi yang mengarah ke sebelah kanan, yaitu yang mengarah ke NH3. Oleh karena itu, ketika delta H-nya negatif, otomatis reaksi ke kanannya itu merupakan reaksi eksoterm. Sedangkan reaksi ke kirinya dia reaksi endoterm. Kemudian yang di bawah, ketika delta H-nya positif, itu maknanya reaksi yang ke kanan itu endoterm, reaksi yang ke kiri eksoterm. Kalau yang di bab sebelumnya itu kan kita sudah tahu bahwa kalau keistimewaannya, kalau bukan keistimewaan ya, ciri khasnya kalau endoterm itu delta H-nya positif. Kalau eksoterm dia delta H-nya
negatif, kan seperti itu. Nah, adapun yang delta H-nya ini dia menjelaskan yang ke arah kanan. Nah, reaksi yang ke kanan eksoterm karena negatif. Kalau yang bawah reaksi ke kanan endoterm karena delta H positif. Kayak gitu. Nah, dari materi yang saya jelaskan ini kalian harapannya tahu dengan melihat reaksi kimianya kita bisa tahu arah yang ke kanan itu reaksinya eksoterm atau endoterm ataupun sebaliknya. Nah, coba saya beri contoh soal ya. Misal ada reaksi seperti ini. Saya cari soal dulu. Ada reaksi seperti ini. H2O gas dia terurai menjadi H2 gas ditambah setengah O2 gas. Nah, dia punya delta H sama dengan plus 240 kJ. Nah, dengan melihat data delta H ini dan reaksinya, kita bisa menyimpulkan bahwa yang ke kanan, reaksi ke kanan. Nah, kanan, kalau pengen tahu reaksi ke kanan, kita lihat deltanya, delta H-nya. Itu positif atau negatif? Oh, ternyata positif. Jadi reaksi ke kanan, dia endoterm. Kemudian kebalikannya, reaksi ke kiri, eksoterm. Jadi penentuannya cuma seperti itu untuk menentukan arah eksoterm atau arah endotermnya. Nah, itu kalau kita sudah paham ini baru kita kaitkan dengan ini. Nah, kita lihat aksinya tadi berupa kenaikan suhu. Kemudian reaksinya pasti berupa penurunan suhu. Kalau kita ingin menurunkan suhu, pasti kita berusaha untuk menyerap suhu tersebut, menyerap kalor yang ada di situ. Oleh karena itu, upaya penurunan suhunya kita akan mengarah ke arah endoterm. Kenapa mengarah ke endoterm? Karena reaksi endoterm dia akan menyerap kalor. Kalau dia menyerap kalor, otomatis dia akan menurunkan suhu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang kebalikannya gimana? Kebalikannya tinggal dibalik aja. Nah, dari situ bisa disimpulkan. Nah, ini bagan yang tadi ya, jadi kurang lebih. Nah, nanti bisa disimpulkan bahwa ketika suhu naik, pergeseran kesetimbangan akan ke arah endoterm. Sedangkan kalau suhunya turun, dia akan bergeser ke arah eksoterm. Nah, kalau yang gambar di atas ini dia lebih menjelaskan bagan tadi. Nah, coba saya jelaskan ulang ya. Nah, di sini ada reaksi ini. Nah, ceritanya suhu dinaikkan. Ketika suhu dinaikkan, reaksinya dia akan berusaha menurunkan suhu. Nah, kan kita bahas tadi kalau kita pengen menurunkan suhu, kita harus menyerap kalor tersebut. Nah, kalau menyerap kalor, kita harus bergeser atau menggeser kesetimbangannya ke endoterm. Endoterm itu yang ke arah mana? Nah, kalau ini beda soal ya. Nah, ini soalnya tadi. Endoterm itu yang mana? Kita identifikasi di yang di sini. Kita tahu bahwa nilai delta H-nya negatif, otomatis yang ke kanan itu eksoterm karena negatif. Kebalikannya yang ke kiri adalah endoterm. Otomatis dia pergeseran kesetimbangannya akan ke kiri. Nah, kayak gitu kesimpulannya. Jadi cuma seperti itu saja untuk informasi yang perubahan suhu dan apa ya? Sebenarnya kalau di soal besok saya menjelaskan, sebenarnya kalau saya pengen menjelaskan langsung kesimpulannya mungkin akan lebih simpel bagi kalian. Tapi kan di sini saya menjelaskan apa ya? Kenapa bisa seperti itu? Nah, oleh karena itu, coba kalian pahami prosesnya. Tapi kalau seumpama untuk keperluan ujian, kalian hanya perlu apa ya istilahnya? Hanya perlu memahami konsep akhirnya aja. Kalau memahami sih prosesnya lebih pahami. Kalau yang kesimpulannya bisa kalian hafalkan lah, kurang lebih seperti itu kalau kalian masih agak sedikit bingung. Nah, di sini ada misal kalau konsentrasi, kesimpulannya yang di sini. Nih udah kesimpulannya. Terus kemudian kalau yang tekanan kesimpulannya ini ada di sini. Nah, kalau suhu, nah ini cuma ini kalau suhu naik ke arah endoterm, kalau suhu turun ke arah eksoterm. Cara nentuin endoterm eksotermnya gimana? Harus dengan delta H. Dan nilai delta H tersebut bukan hanya ya. Nilai delta H tersebut merepresentasikan jenis reaksi dari yang ke kanan. Nah, kalau delta H-nya negatif, jadi yang ke kanan eksoterm. Kalau di contoh tadi, kalau delta H-nya positif, ya
yang ke kanan endoterm. Jadi dia menunjukkan yang arah ke kanan. Dah, cuma seperti itu tok. Nah, sebenarnya ada satu faktor lagi, tapi faktornya itu cuma katalis. Jadi faktor yang selanjutnya itu katalis. Aduh, sebentar. Jadi faktor yang selanjutnya itu hanya katalis, dan katalis itu sebenarnya konsepnya itu nggak ada yang spesial sih. Sebentar, ini kok belum mau hidup. Katalis ini hidup belum sih? Oh ya, katalis. Nah, adapun katalis ini sebenarnya nggak ribet kayak yang suhu dan teman-temannya kemarin. Dia kan konsepnya itu kayak, jadi kalau dalam suatu reaksi kimia itu bisa berlangsung ketika ada aspek yang terpenuhi. Jadi ini sebentar. Nah, jadi itu katalis. Jadi kan ada namanya variabel yang istilahnya itu energi aktivasi, yaitu energi yang dibutuhkan untuk suatu reaksi kimia itu bisa berlangsung. Nah, katalis itu kan fungsinya itu dia menurunkan energi aktivasi sehingga dia lebih mudah bereaksi, terus kemudian dia juga bisa lebih cepat bereaksi. Intinya itu cuma kayak gitu. Jadi katalis di sini juga nanti penjelasannya lebih ke arah dia mempercepat reaksi, tapi kalau mempengaruhi kesetimbangan tuh enggak, dia cuma mempercepat aja. Jadi meskipun katalis dapat mempercepat pencapaian keadaan setimbang, katalis tidak mengubah komposisi kesetimbangan. Jadi komposisi kesetimbangannya dia tidak berpengaruh. Kalau dari pengubahan suhu terus tekanan tadi kan komposisi berpengaruh ya, karena bergeser ke kanan terus jadi konsentrasi yang di kanan lebih besar atau sebaliknya dan lain-lain. Nah, itu kan berpengaruh terhadap komposisi kesetimbangan. Tapi kalau katalis ini nggak berpengaruh. Dia cuma mempercepat menuju keadaan setimbang. Nah, dengan menurunkan energi aktivasi. Jadi konsepnya cuma seperti itu toh. Nah, terus kemudian untuk subbab pergeseran kesetimbangan cuma sampai situ aja, udah selesai. Nah, kalau bisa saya rangkum sedikit. Jadi kan di kesetimbangan kimia ini kita di awal belajar tentang pendahuluannya ini, jadi terkait apa itu reaksi reversibel, kesetimbangan dinamis, waktu kesetimbangan, jenis kesetimbangan. Nah, itu adalah pendahuluannya. Nah, ini adalah pokok bahasan yang kedua tentang tetapan kesetimbangan. Nah, ketetapan kesetimbangan KC, terus kemudian ada satuannya, terus hubungannya dan lain-lain. Nah, kemudian subbab yang ketiga adalah pergeseran kesetimbangan, dan ini adalah subbab terakhir. Tapi saya ingin sedikit menyempilkan materi di sini. Ini sebenarnya nyempil harusnya di materi yang kedua tentang tetapan kesetimbangan. Ada KC, KP dan seterusnya. Nah, kemarin sempat kelewatan, jadi saya sampaikan di akhir ini. Adapun dia topiknya adalah tentang makna tetapan kesetimbangan itu sendiri. Tetapan kesetimbangan yang kemarin ada KC, KP, terus dan beberapa informasi lain terkait KC, KP kemarin sudah kita bahas. Nah, ada satu yang nyempil, yaitu makna dari tetapan kesetimbangan itu sendiri. Nah, jadi makna tetapan kesetimbangan itu ada 3, yaitu memberi informasi terkait ketuntasan reaksi, yang kedua memperkirakan komposisi kesetimbangan, terus yang terakhir menganalisis arah reaksi. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah memberi informasi tentang ketuntasan reaksi. Jadi kan kalau nilai K itu kan kemarin rumusnya konsentrasi produk, terus nanti dia dipangkatkan koefisien, dibagi dengan konsentrasi reaktan, dipangkatkan koefisien juga. Nah, dari situ kita bisa sedikit menyimpulkan ketika nilai K-nya besar, nilai K besar, nilainya besar, angkanya besar, itu maknanya pasti pembilang yang
di atas atau produk konsentrasi produknya itu pasti besar, sedangkan yang di bawah itu kecil. Nah, itu maknanya reaksi ke kanan hampir atau mendekati sempurna. Kenapa? Karena nilai K-nya besar. Kalau nilai K-nya besar kan otomatis konsentrasi di produk itu besar, sedangkan konsentrasi di reaktan itu kecil. Jadi sebagian besar itu reaksi bisa dibilang berubah menjadi produk. Reaktannya tinggal sedikit. Ini sangat bagus buat di industri, misalnya industri membuat NH3 sebagai produk. Nah, itu akan sangat bagus ketika nilai K-nya besar. Terus kemudian ada juga yang kalau nilai K-nya kecil gimana? Nilai K kecil. Kok tulisannya lama-lama tidak karu-karuan. Nah, sebentar. Kalau nilai K kecil gimana? Kalau nilai K kecil otomatis penyebut di sini akan jauh lebih besar, sehingga bisa dibilang reaksi ke kanan dia berjalan tidak besar-besaran, atau istilah gampangnya apa ya? Sebentar. Kalau tadi sih pengaruhnya ya memang benar, tidak berlangsung besar-besaran. Reaksi ke kanan tidak berlangsung besar-besaran, atau bisa dibilang produknya itu sedikit, masih banyak yang berupa reaktan kayak gitu. Jadi informasi yang bisa kita dapat dari K itu yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua, bisa memperkirakan komposisi kesetimbangan. Jadi kan dengan nilai tetapan kesetimbangan kita bisa memperkirakan nanti komposisi yang terjadi itu bagaimana. Semisal ada soal seperti ini, N2O4 setimbang terhadap 2NO2, dia terus kemudian N2O4 yang direaksikan itu 2 mol dalam ruangan 10 liter. Nah, tambah informasi, kelupaan nilai Kc sama dengan misal 4. Nah, dengan data ini kita bisa memperkirakan keadaan setimbangnya itu gimana. Nah, di sini saya nggak akan ngitung secara detail, saya cuma ngarah-ngarahin supaya kalian ada variabel aja. Jadi kan kalau di nalar bisa ya, soalnya kan konsentrasi produk, konsentrasi reaktan, terus mereka cuma dipangkatkan koefisien di mana nilai Kc-nya juga diketahui, terus jumlah mol awal juga diketahui. Itu kan pasti nanti bisa dihitung. Kurang lebih itu nanti perhitungannya kayak gini. Semisal N2O4 ini gas setimbang 2NO2 ini gas juga. Nah, ada 3 fase mula-mula reaksi S, tapi S-nya di sini adalah keadaan setimbang. Dalam keadaan setimbang. Nah, dalam keadaan mula-mula di sini 2 mol. Dalam keadaan mula-mula NO2 belum terbentuk. Terus kemudian dalam keadaan dia bereaksi, misalkan kita misalkan X. Terus kemudian kalau yang di sini karena perbandingan koefisien ini jadi 2X. Karena di sini koefisiennya 1, ini 2. Jadi 2X. Kemudian kita jumlahkan dan kurangkan, kalau yang di kiri dikurangkan menjadi 2 min X, terus di sini jadi 2X. Nah, terus tinggal kalian hitung aja kan Kc. Jadi nanti konsentrasi di akhir di keadaan setimbang tuh kayak gini. Nah, ini kan kita bisa memperkirakan komposisi kesetimbangan. Jadi komposisi kesetimbangannya itu nanti 2, kalau yang di N2O4 nanti nilainya adalah 2 min X, kalau yang di NO2 itu adalah 2X. Nah, terus nyari X-nya gimana? Ya tinggal kita pakai persamaan Kc aja. Kc-nya berapa? Kc itu kan konsentrasi produk, jadi konsentrasi NO2 pangkatkan koefisien yaitu 2, konsentrasi N2O4. Nah, Kc-nya 4, konsentrasi NO2 itu karena jumlah molnya di sini ya 2X, jadi 2X per 10. Kenapa per 10? Karena mol dibagi dengan volumenya 10. Ini dipangkatkan 2, terus nanti dibagi 2 min X pangkat 1 ya.
ini per 10 dulu pangkat 1 dah kayak gitu. Nah itu kan dengan nanti kalian hitung ini semua secara matematis nanti X nya akan ketemu. Nah terus nanti tinggal kalian substitusikan ke yang 2 min X sama 2X. Nah itu bisa ketahuan. Jadi intinya dari nilai K itu sendiri apabila data yang lain mendukung, kita bisa mengetahui atau bisa menganalisis kira-kira nanti dalam keadaan setimbang itu komposisinya seperti apa. Terus kemudian yang ketiga itu bisa menganalisis arah reaksi. Kalau di buku bahasanya lebih keren, meramalkan arah reaksi. Nah, jadi orang kimia jadi peramal itu kan enggak cocok ya, jadi bahasanya sedikit saya ubah jadi menganalisis arah reaksi. Nah kenapa di sini kita menganalisis arah reaksi? Jadi kan kalau di pertemuan sebelumnya kita bahasnya misal reaksinya di sini N2 gas tambah 3 H2 gas setimbang 2 NH3 misal kayak gini. Nah dari kemarin kan kita membayangkannya kalau suatu reaksi kimia itu N2 H2 dia mol awalnya berapa, terus mol awal dari NH3 itu 0, ini kosong, terus ini misal berapa mol, X mol, Y mol. Jadi awalnya tuh untuk memulai reaksinya N2 dicampur dengan H2 dan NH3 belum terbentuk. Nah tapi untuk yang ketiga ini kita nggak kayak gitu. Fenomenanya adalah ketika semua zat itu dicampur seketika itu. Nah jadi misal dalam reaksi N2 gas ditambah 3 H2 gas setimbang 2 NH3 gas. Kalau tadi kan yang diberikan di awal cuma N2 sama H2. Nah kalau seumpama saya punya kasus, saya punya N2 semisal ini 2 mol, ini 3 mol. Nah ternyata di NH3 juga saya kasih misal di sini 2 mol. Nah jadi saya mencampurkan 3 senyawa ini. Jadi N2 saya punya senyawa sendiri, wadah sendiri, H2 saya punya, NH3 saya punya juga. Nah mereka saya tempatkan dalam satu tempat. Nah kira-kira nanti arah reaksinya kemana, ke kanan atau kiri. Nah itu yang akan kita coba, yaitu menganalisis arah reaksinya. Nah adapun caranya gimana? Caranya itu simple, tinggal kita hitung aja. Nanti ada variabel baru, namanya itu Qc. Qc itu adalah kuosien reaksi. Qc adalah kuosien reaksi, di mana dia rumusnya sama dengan Kc, persis, nggak ada bedanya. Dia rumusnya sama dengan Kc, cuma bedanya kalau Qc itu konsentrasi yang digunakan konsentrasi pada keadaan yang ditentukan. Nah misal saya nyampurkan 3 senyawa ini secara langsung bluk, nah konsentrasi yang ini yang dipakai. Nah ini kalau kita pakai konsentrasi ini untuk menghitung pakai rumus Kc, rumus konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaktan dengan dipangkatkan koefisien, itu namanya kita ngitung Qc kalau pakai data aktualnya. Nah sedangkan kalau Kc dia menggunakan konsentrasi pada keadaan setimbang tok. Nah kalau sudah setimbang itu namanya baru pakai Kc kayak gitu. Kalau intinya ya, kalau kita ngitungnya pakai data konsentrasi ketika setimbang itu Kc, sedangkan kalau kita ngitung konsentrasi ketika dia belum setimbang itu kita sebut dia sebagai Qc, atau kalau di soal kita tulis dia sebagai Qc dulu, kurang lebih seperti itu. Nah nanti kita hitung, nanti akan ada hubungan di situ. Hubungannya gimana hubungan antara Qc sama Kc ya. Ini saya new slide dulu.
Nah, apabila atau jika QC itu sama dengan KC, nanti pas kalian ngitung ternyata QC nya sama dengan KC, itu maknanya sebenarnya campuran tersebut, campuran yang dicampur tadi, misal N2 tambah H2 sama NH3 itu dicampur jadi satu. Nah, ketika dicampurkan itu ternyata dia sudah setimbang. Nah, apabila jika QC lebih besar dari KC, nah reaksi bersih berlangsung ke kanan sampai QC sama dengan KC. Jadi kalau seumpama QC nya lebih besar dari KC, itu maknanya memang dia belum setimbang. Dia belum setimbang, terus kemudian bukan ke kanan, maaf, pantesan salah tulis. Kalau QC lebih besar itu maknanya dia ke kiri, kok ke kanan, agak ganjel tadi. Nah, jadi reaksi bersih berlangsung ke kiri sampai QC sama dengan KC. Kalau QC lebih besar itu kan maknanya konsentrasi di produk itu kan lebih besar daripada keadaan setimbang, otomatis nanti reaksinya dia akan berlangsung ke kiri supaya nanti bisa menuju keadaan setimbang, yaitu ketika QC sama dengan KC. Sebaliknya, jika QC lebih kecil daripada KC, reaksi berlangsung ke kanan sampai sama QC sama dengan KC. Intinya kayak gitu, dia tuh QC itu cuma semacam variabel baru di mana dia menunjukkan nilai tetapan kesetimbangan, tapi belum tetapan ya, karena dia bisa dibilang tetapan aja lah, bukan tetapan kesetimbangan, tapi cuma sekedar tetapan perbandingan antara konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Kurang lebih cuma seperti itu toh. Jadi kalian bisa ngitung QC KC nya. Sebagai contoh, misal saya ada soal, jadi nilai ada reaksinya itu H2 gas ditambah I2 gas setimbang dengan 2HI, dia gas. Diketahui dia KC nya itu 49. Nah, jadi ada percobaan, kemudian dilakukan percobaannya gimana? Kita mencampurkan 2 mol H2 ditambah 2 mol I2 terus ditambah lagi sama 4 mol HI. Jadi ceritanya ada reaksi seperti ini dengan nilai KC. Udah, ini cuma hal yang diketahui toh. Terus kemudian dilakukan percobaan. Percobaannya itu nyampurin antara H2, I2 dan HI dengan jumlah mol tertentu masing-masing. Nah, terus kemudian dia dicampurkan dalam wadah 10 liter kayak gitu. Terus ada pertanyaan, apakah campuran tersebut setimbang? Kayak gitu. Kita pengen mengidentifikasi apakah dia setimbang atau enggak. Nah, kalau nanti ya jawabannya cuma iya atau enggak aja sih. Nah, kalau seumpama iya, pasti nanti nilai QC nya nanti yang akan kita hitung pasti sama dengan KC. Kalau enggak sama, jadi dia belum setimbang. Nah, coba kita hitung QC nya. Nah, QC sama dengan konsentrasi HI di sini, konsentrasi HI, tapi di sini jumlah konsentrasi kan, konsentrasi atau molaritas itu mol per volume, volumenya dalam liter kayak gitu ya. Jadi langsung saya tulis di sini. Nah, molnya berapa? 4 mol dibagi 10 liter, 4/10 pangkat berapa koefisiennya? 2, pangkat 2 dibagi H2 tadi konsentrasinya berapa? 2/10 pangkat 1 karena koefisiennya 1. Terus kemudian selanjutnya ada 2 lagi, 2/10 pangkat 1 juga. Terus kita hitung.
Nah, di situ ada hasilnya 4/100 dibagi 2 kali 2, 4 juga. Terus, oh ini belum saya pangkatkan ya, 4 kali 4 kuadrat ini 16, maaf. 16, terus yang di bawah pangkat 1 jadi 4/100 juga. Bisa dicoret-coret, 16/4 jadinya 4. Nah, jadi nilai QC di sini dia 4. Kalau kita bandingkan, QC-nya 4, KC-nya sendiri 49. Jadi QC dia lebih kecil dari KC. Otomatis dengan komposisi ini dia itu belum setimbang. Nah, dari situ kita bisa tahu tersebut. Terus kemudian dia bergesernya kemana supaya nanti dia reaksi nantinya dia akan bergeser kemana? Ya kayak yang di sini. Kita baca aja yang di atas. Jika QC lebih kecil dari KC, nah reaksi akan berlangsung ke kanan sampai QC sama dengan KC. Kenapa bergeser ke kanan? Kalau bergeser ke kanan kan otomatis konsentrasi yang atas ini dia akan naik. Otomatis nanti nilai QC-nya juga akan naik. Dia akan berusaha menaikkan nilai QC sampai nanti sampai ke nilai 49. Jadi kalau ada soal seperti ini, dilakukan percobaan bla bla bla, apakah campuran tersebut setimbang? Setelah dihitung ternyata dia belum setimbang. Kalau ada pertanyaan lanjutan, arah reaksinya kemana? Ya kita jawab, ketika QC lebih kecil dari KC, dia arah reaksinya ke kanan. Arah reaksi ke kanan, kayak gitu. Nah, tadi kan kita tujuannya menganalisis arah reaksi tersebut. Dah, cuma itu tok. Nah, mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan hari ini. Silahkan dipelajari semuanya. Kemudian di pertemuan selanjutnya saya usahakan untuk ada kuis untuk semua soal ya. Jadi semua soal terkait bab kesetimbangan kimia. Terus nanti di pertemuan lebih lanjut lagi kita akan UHA. Apabila kalian ada pertanyaan, boleh disampaikan ke saya melalui chat pribadi. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.